anak-anak, apa kabar? Salam sehat, tetap semangat di rumah saja ya. Walaupun anak-anak tetap di rumah, kita harus tetap happy. Kita harus tetap senang ya. Kita rajin berdoa supaya virus COVID-19-nya cepat hilang. Lalu kita bisa sekolah lagi. Kita bisa berjumpa lagi, bermain bersama-sama di sekolah. Nah, hari ini seperti biasa kita mau belajar. Tapi sebelum belajar, seperti biasa juga kita mau renungan. Sebelum renungan kita berdoa dulu. Anak-anak sudah berdoa sama papa, sama mama, sudah berdoa ya. Nah, kita setiap mau melakukan segala kegiatan harus kita mulai dengan berdoa. Minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menolong kita ya. Nah, sebelum belajar kita mau renungannya hari ini. Kamu tiba-tiba muncul tuh, sapa dulu teman-teman di rumah. Hai teman-teman, selamat pagi. Aku senang bisa ikut ke sini. Teman-teman udah berdoa? Aku juga udah. Yuk kita mau belajar ya. Aku juga mau belajar ya sama teman-teman. Ya Weni, aku ikut belajar ya. Boleh ya Dogi, tapi jangan ganggu. Duduk di situ diem. Kita mau belajar sama-sama dengan teman-teman di rumah. Oke? Oke. Nah, anak-anak, kita mau renungan dulu yang terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 12. Apa Dogi? 1 Tesalonika 4 ayat 12. Oke, pinter. Bacaannya, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Oke. Nah, ini Dogi ceritanya. Suatu hari ada anak namanya Dino. Dino ini dia sedang nonton turnamen internasional sepak bola di TV. Tapi pemainnya itu masih anak-anak. Masih SD kelas 5 sampai kelas 6 seperti itu. Ya, pemain sepak bola cilik. Dan pertandingannya ini bukan di negara Indonesia aja. Ternyata ini sudah internasional. Jadi banyak negara yang ikut, termasuk Indonesia. Nah, pada waktu akan mulai pertandingan, biasanya kan mereka salaman tuh. Dogi duduk situ dulu ya. Nah, pada waktu akan mulai kan mereka biasanya jabat tangan tuh. Nah, si pemain dari Indonesia ini, mereka berjabat tangannya, mereka cium tangan seperti ini nih, misal jabat tangan terus dicium begini nih. Terus si Dino tanya sama papanya, loh Pak, kok itu pakai cium tangan sih? Nah, ternyata papanya terus bilang begini, nah itu hanya sebagai tanda salah satu sikap bagaimana anak itu sopan terhadap orang yang lebih tua. Jadi kalau kita melihat ada teman, lihat di TV atau lihat teman kamu sedang berjabat tangan terus cium tangan, itu salah satu sikap anak yang sopan terhadap orang yang lebih tua. Sebenarnya banyak cara sih kita sopan terhadap orang yang lebih tua. Misalnya aja kamu kalau di sekolah, kamu kalau sapa Ibu Heni bilang selamat pagi kan sambil tunduk kepala, selamat pagi Ibu Heni gitu. Selamat pagi teman-teman. Tunduk kepala itu salah satu sikap yang sopan juga ya. Jadi anak-anak hari ini kita belajar, kita bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua. Bukan hanya terhadap papa mama, tapi juga bisa terhadap kakek, nenek, om, tante, semua orang yang lebih tua dari kita. Itu pun bukan hanya berjabatan cium, enggak. Kita bisa sambil ngomong nunduk, selamat pagi, atau bicara kita itu yang sopan, enggak bentak-bentak, misalnya ditanya jawabnya yang bagus, yang baik, itu juga sopan ya, dalam perkataan dan dalam perbuatan. Tuhan seneng loh kalau anak-anak Tuhan bersikap sopan terhadap
orang yang lebih tua di sekitar, di sekeliling kita. Oke, hari ini kita belajar supaya kita lebih sopan terhadap orang lain. Oke, nah kita mau jadi anak terang ya. Anak terang itu anak yang bisa jadi contoh buat sekeliling kita. Bahwa orang lain melihat kita itu menjadi anak yang baik, anak-anak Tuhan yang baik. Nah, kita hari ini mau nyanyi lagu Aku Anak Terang. Jadi anak terang ya, dimanapun kita berada, kita berusaha menjadi anak terang, anak yang bisa menjadi contoh buat yang lainnya. Oke, hari ini kita mau belajar. Pelajaran hari ini kita kemarin sudah belajar Go Green ya. Hari ini masih sambungannya ya. Salah satu langkah-langkah Go Green yang harus kita lakukan yaitu berhemat. Tapi hemat apa ya? Hari ini kita mau belajar, kita disuruh hemat air. Wow, hemat air. Iya, anak-anak tahu gunanya air itu untuk apa aja? Ayo, siapa tahu manfaat air, gunanya air itu untuk apa aja? Satu, untuk apa? Betul. Dua, betul. Tiga, ini bantu ya. Oke. Satu, misalnya anak-anak lagi apa ini? Minum, betul. Dua, mama lagi ngapain nih? Cuci piring. Ada yang begini nih, cuci baju. Itu kan pakai air, ya. Terus ada nih, mama di dapur lagi apa? Iya, kalau masak sop, masak yang ada kuahnya, itu kan pasti pakai air. Terus kamu di kamar mandi ngapain? Pakai air juga. Sikat gigi pakai air. Cuci rambut pakai air. Apalagi? Ayo. Ya kalau kita misalnya keluar rumah, terus ada Pak Tani. Nah, Pak Tani itu juga kalau di sawah, itu sawahnya harus dikasih air. Kalau sawahnya nggak dikasih air, tanamannya kering, mati. Jadi, salah satu manfaat air itu juga untuk menyiram tanaman, ya, untuk perairan. Ikan juga hidupnya di air. Kalau kita punya akuarium, ada ikannya itu pasti ada airnya. Kalau enggak nanti ikannya mati. Juga kalau kita misalnya lihat di laut kan itu air. Nah, kapal, perahu bisa jalan. Coba nggak ada airnya, berhenti dia nggak bisa jalan, ya. Jadi manfaat air itu banyak ternyata ya. Ini ada gambarnya tuh. Untuk minum, cuci piring, cuci tangan, cuci baju, ya, untuk mandi, untuk masak, untuk perairan di sawah, untuk irigasi itu tuh pengairan juga, ya. Jadi ini adalah manfaat gunanya air. Jadi ternyata air itu berguna sekali kan? Penting nggak air itu jadinya? Penting ya. Coba kita bayangin deh, kalau nggak ada air. Kalau nggak ada air, mau minum, aus, nggak bisa. Mau mandi, bau kalau nggak mandi. Terus mau cuci nggak bisa. Mau cuci tangan nggak bisa. Aduh, nggak enak kan? Kalau nggak ada air, ternyata air itu bermanfaat sekali. Tapi kalau airnya bersih, kalau airnya kotor, anak-anak mau mandi pakai air kotor. Anak-anak mau cuci tangan pakai air kotor. Tangannya tambah kotor dong, ya. Ternyata bermanfaat itu air yang bersih. Makanya kita harus berhemat. Air bersih itu tambah lama tambah sedikit karena banyak orang yang mengotori.
Jadi kita harus menjaganya supaya air tetap bersih, dan kita juga harus berhemat supaya air yang bersih itu tidak cepat habis. Nih, ini ada gambarnya air yang bersih. Coba anak-anak perhatikan air yang bersih. Ada warnanya enggak? Ya, warnanya apa ya? Bukan biru ya warnanya ya, ini biru, ini belakangnya. Coba kita lihat airnya aja. Warnanya apa? Putih. Putih ini kayak kertas nih, kertas yang ini putih. Coba sama ini sama enggak? Putih sama yang ini. Beda kan? Nah, warna air itu bening. Jadi kalau kamu minum air putih, itu sebenarnya namanya bukan air putih, air bening tuh. Ini airnya kan bening, bukan putih. Ya kan? Ya, ini air yang bersih, air yang segar. Anak-anak mau lihat air yang kotor. Nih ya. Ini air yang kotor. Ini ada di bak mandi. Coba anak-anak mau nggak kalau mandi airnya kotor seperti ini? Wow, badannya bukan tambah bersih, malah jadi kotor. Mandi kan badannya biar bersih. Malah jadi kotor kalau airnya seperti ini. Ya kan? Anak-anak nggak mau kan mandi pakai air yang seperti ini? Oke. Nah, makanya kita harus jaga air supaya tetap bersih. Anak-anak nggak bisa bedain nggak air yang bersih dan kotor? Tuh, lihat. Ini air yang bersih. Ini air yang kotor. Sama atau beda? Beda ya. Air yang bersih, coba lihat warnanya. Nah, kalau kita cium, baunya. Kalau kita minum, rasanya bagaimana nih? Anak-anak bisa membedakan. Nanti kalau anak minum, aduh rasanya kalau air yang bersih itu rasanya gimana? Segar. Terus anak-anak cium, coba air yang kotor ini dicium. Pasti ada bau-baunya. Ya, baunya bau yang nggak enak pastinya kalau kotor. Ya, warnanya juga tuh bedanya. Jadi anak-anak nanti bisa bedakannya warnanya, rasanya, baunya itu beda. Ya, air yang bersih dan air yang kotor. Nah, sekarang kita mau belajar air itu dari mana sih? Kita harus lihat sumber airnya dulu ya. Kalau orang di kampung dulu Bu Heni, kalau di kampung itu sumber airnya di sini. Ini namanya sumur. Ini namanya sumur. Sumur itu sama penduduk biasanya dibikin lubang gitu. Nah, di dalam sumur ini itu ada mata air. Ada mata air, bukan air mata. Mata air. Mata air itu artinya sumber air. Jadi tempat keluarnya air. Nih, seperti ini nih. Nih. Jadi air itu keluar dari dalam tanah. Ini sumber airnya. Air keluar dari dalam tanah. Dia itu airnya ini nih, itu sudah dibersihkan oleh akar-akar pohon. Makanya kalau anak-anak pergi ke puncak, di pegunungan, airnya pasti bening, pasti bersih. Karena di puncak itu kan masih banyak pohon-pohon. Nah, akarnya itu membersihkan air sehingga air ini bisa bening, bisa bersih, bisa segar. Nah, itu air yang bersih dan sumbernya dari mata air. Nah, anak-anak sumbernya dari mata air. Terus bisa juga kalau anak-anak pernah lihat hujan, itu air dari atas. Lah, yang benar itu air itu dari mata air atau dari hujan. Nah, begini nih siklus airnya seperti ini. Ya. Jadi, air yang ada di tanah, yang ada di laut, di danau, di bawah, kalau mama cuci baju itu bajunya masih basah. Nah, kan ada matahari nih, diserap airnya sama matahari. Jadi matahari itu menyerap air. Makanya bajunya kalau dijemur di luar kena matahari jadi kering. Karena air yang ada di baju itu diserap sama matahari. Jadi kering. Lalu airnya itu naik ke atas, disimpan di awan. Airnya disimpan di awan. Jadi air yang naik ke atas itu disimpan di awan. Nah, kalau disimpan di awan, tambah lama, tambah penuh, jadi gelap kan? Kalau anak-anak lihat ke atas awannya itu hitam, udah gelap.
Itu karena udah banyak airnya. Nah, terus terjadilah ada petir ya. Duar. Hujan deh. Nah, hujannya airnya jatuh ke bawah, masuk ke dalam tanah lagi, masuk ke dalam laut lagi. Nah, dihisap sama matahari lagi, begitu seterusnya. Itu siklusnya, ya. Makanya air itu kita harus tetap jaga supaya eh, tidak kotor karena kita butuhnya air yang bersih kan ya. Nah, gimana caranya supaya air itu gak cepat habis? Kita harus berhemat. Nih, kita harus berhemat. Misalnya kita siram tanaman, ya udah siram secukupnya. Misalnya kita cuci sayuran, mama kalau cuci sayuran di dapur pakai baskom, terus dicuci-cuci, jangan airnya ngucur, terus kan itu buang-buang air. Begitu juga kalau mandi, mandi pakai shower. Kalau lagi sabunan, showernya dimatiin, ya. Kalau pakai gayung itu biasanya lebih boros kan kita buang-buang air tuh lebih boros. Terus ini kalau habis pakai keran dimatikan, jangan lupa. Anak-anak kalau cuci tangan di sekolah, itu kadang-kadang ada yang lupa loh. Ada yang teriak, "Bu, ini itu ada yang belum matiin keran." Tuh, jangan lupa matiin kerannya lagi. Kalau nggak dimatiin kan airnya ngalir terus jadi boros, ya. Nggak hemat jadinya. Terus kalau ada keran yang bocor, itu harus dibetulin. Nih, harus dibetulin keran yang soalnya kalau bocor nggak dibetulin nanti airnya ngalir terus keluar terus ya. Jadi harus dibetulkan kerannya. Ini juga sama. Nih tip menghemat air. Seperti tadi, nih lebih bagus kita punya penampungan air. Jadi kalau pakai keran itu nggak ngalir terus, nanti sebentar-sebentar pakai keran lagi ngalir terus. Kalau kita punya penampungan air, air kan disimpan tuh selain kita hemat listrik, kita juga hemat air. Tuh, pakai shower juga harus dimatiin kalau lagi sabunan. Ini juga ada nih kalau kita siram di toilet. Nah, itu jangan berkali-kali, kalau udah ya udah, cukup tuh kalau papa mama lagi cuci mobil atau motor bilangin jangan boros-boros air, secukupnya aja ya. Nah, ini cara menghemat air. Jadi, kita mulai sekarang, kita mulai berhemat. Jangan buang-buang air. Secukupnya aja, siram tanaman secukupnya, mandi juga secukupnya. Nggak harus sampai buang-buang air, sampai mainan, airnya dibuat mainan di kamar mandi. Ya, itu namanya pemborosan. Oke? Nah, hari ini kita belajar kita menjaga air supaya tetap bersih. Lalu kita belajar bagaimana kita cara menghemat air. Tugas anak-anak seperti tadi yang gambar sudah Ibu Heni kasih, anak-anak membedakan air yang kotor dan air yang bersih. Warnanya, baunya, rasanya ya, itu berbeda. Anak-anak membedakan air yang bersih dan air yang kotor. Lalu anak-anak juga bisa menyebutkan manfaat air itu apa aja sih? Air itu buat apa? Buat apa? Buat apa? Lalu cara menghemat air, nggak usah banyak-banyak, 3 juga boleh. Misalnya cara hemat air, kita harus bagaimana? Kita harus apa? Kita harus apa ya? Cara menghemat air, kita juga harus tahu. Nah, terus anak-anak bisa nggak ya menggambar siklus air seperti yang tadi itu? Gambarnya nggak usah cakep-cakep juga nggak apa-apa. Bikin di sini tanah, udah gitu di sini air, sini bikin awan, ya. Terus di sini bikin hujan, tik 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 tik. Nah, ini ada mataharinya. Itu siklus ya, siklus air, ya. Jadi ada tanahnya di sini, terus kita bikin airnya, kita bikin awan, matahari, terus kita bikin hujan. Selesai. Ya. Ini siklus air. Dan hari ini anak-anak belajar membacanya akhiran ang, ya. Diktenya hari ini akhiran ang. Kucing, cacing, ya. N sama G bacanya ang.
kucing, cacing, kalung, kuning. Oke? Belajar ya, belajar membaca, belajar dikte. Tambah lama anak-anak nanti akan tambah lancar, tambah bisa. Siap? Oke, cukup sekian belajarnya kita hari ini. Selamat belajar, selamat beraktivitas, selamat mengerjakan tugas. Anak-anak pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.